Informasi lebih lengkap soal penjadwalan pemeriksaan Firly Bahuri, kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Karima Anissa saat ini ada di Bareskrim Mabes Polri. Karima, jadi Firly meminta diperiksa di Bareskrim. Nah, apakah sudah ada kepastian soal jadwal pemeriksaan Firly di Bareskrim? Ya, sudah ada kepastian terkait penjadwalan pemeriksaan Firly Bahuri di Bareskrim Mabes Polri. Tepatnya besok, tanggal 16 November 2023, hari Kamis jam 10 pagi di Gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Adapun pemeriksaan Firly yang akan dilakukan esok hari ini statusnya sebagai saksi untuk memberikan keterangannya terkait dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, untuk pemeriksaan besok yang dijadwalkan akan dilaksanakan di Bareskrim Mabes Polri ini, sebelumnya Firly Bahuri itu sendiri sudah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya yang seharusnya yang bersangkutan kemarin hadir untuk diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya, tetapi lagi-lagi Firly Bahuri ini mangkir dan tidak menjawab panggilan tersebut dan tidak menghadiri Polda Metro Jaya. Adapun untuk mangkir hari kemarin, alasan Firly adalah karena adanya agenda untuk melakukan klarifikasi bersama dengan Dewas atau Dewan Pengawas KPK. Nah, untuk mangkir itu sendiri tidak hanya terjadi kemarin, tetapi juga tepatnya pada tanggal 7 November 2023, Selasa pada beberapa minggu yang lalu, Firly Bahuri juga sempat mangkir kembali ketika dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Adapun untuk alasan mangkir yang lainnya atau beberapa pekan lalu, alasannya adalah karena Firly sedang melakukan roadshow KPK di Aceh. Nah, untuk besok ini sudah pemanggilan yang ketiga yang dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan, dan seharusnya untuk besok Firly Bahuri itu sendiri juga diperiksa di Polda Metro Jaya, tepatnya di Krimsus. Tetapi Firly Bahuri kemudian meminta agar tempat untuk pemeriksaan ini diubah atau diganti dari di Polda Metro Jaya ke Bareskrim Mabes Polri. Nah, Firly Bahuri juga sudah menyurati pihak Polda Metro Jaya, dan dari surat permintaan tersebut pun sudah ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum KPK, yang dimana memang agendanya besok dipastikan dan sangat besar kemungkinannya bahwa Firly Bahuri akan melakukan pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya kita akan tunggu kembali apakah besok Firly Bahuri menerima panggilan atau bahkan mendatangi Mabes Polri Bareskrim untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait dugaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini. Jika nantinya Firly datang ke Mabes Bareskrim Polri, kita juga akan simak bersama-sama apa saja yang dibutuhkan oleh penyidik, pertanyaan-pertanyaan oleh penyidik kepada Firly, hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan kasus ini, dan juga kita juga akan simak bersama-sama apa saja yang sudah disiapkan oleh Firly untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bahkan bukti-bukti yang dibawa oleh Firly begitu untuk besok. Paskalis. Karima, di samping dengan pemeriksaan Firly yang rencananya akan dilakukan besok, bagaimana progres pemeriksaan dugaan pemerasan ini? Apakah polisi sudah menetapkan tersangka? Sampai saat ini penyidik baik itu dari Polda Metro Jaya maupun dari Mabes Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meskipun kasus ini sudah naik statusnya ke penyidikan, tetapi pihak penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi. Seperti pada hari ini perlu saya sampaikan bahwa ada pemeriksaan saksi baru, yaitu Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, yang dimana pada hari ini tadi saya sudah mendapatkan kabar bahwa yang bersangkutan sudah hadir di Mabes Bareskrim Polri untuk memberikan keterangannya. Nah, terkait dengan pemeriksaan saksi yang masih bergulir, apalagi juga besok kita akan menyimak pernyataan Firly sebagai saksi, maka hal ini sangat wajar jika memang pihak penyidik belum menentukan tersangka terkait dengan kasus ini. Untuk penetapan tersangka itu sendiri, Paskalis dan juga saudara, ada beberapa prosedur yang harus dijalankan oleh pihak penyidik. Salah satunya adalah minimal adanya 2 barang bukti dan juga telah rangkum atau telah selesai pemeriksaan saksi maupun juga pemeriksaan ahli. Nah, sejauh ini terkait dengan pemeriksaan saksi dan juga ahli, pihak penyidik sudah memeriksa puluhan saksi untuk dugaan kasus ini, yang jumlahnya sudah lebih dari 70 saksi bahkan, dan ada 5 ahli yang sudah diperiksa. Untuk itu juga pihak
penyidik dari Polda Metro Jaya pun meyakini dan menegaskan bahwa secepatnya penyidik akan menentukan dan sekaligus mengumumkan siapa tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Syahrul Yassin Limpo. Paskalis. Jurnalis Kompas TV Karima Anissa, terima kasih laporan Anda langsung dari Bareskrim Polri.